Oke, Mbak. apa? Ini karena masalah hukum, saya akan jawab. Oke, ya kan? sedikit saja. Memang undang-undang intinya? ITE ini, ya kalau kita lihat, itu kan hanya seperti kita 310 dulu ya, pencemaran nama baik itu ayat 3-nya menyatakan demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Tidak dapat dipidana? Iya, demi kepentingan umum. Oke. Karena apa? Yang kita masalahkan itu ada ijazah publik. Publik itu bahasa Inggrisnya. Betul. Bahasa Indonesianya umum, itu 310. Oke. Nah, pasal 32 ini, itu kan dibacakan itu, barang siapa yang utak-atik ya, merubah, menghilangkan dan sebagainya, itu informasi elektronik. Iya. Atau dokumen elektronik milik orang lain. Betul. Ini nggak ngomong ijazah ya, Oke. informasi elektronik milik orang lain. Betul. Oke. Jokowi tidak pernah mengupload. Oke. Yang informasi elektronik itu miliknya Dian Sandi. Jadi pertanyaan besar ada apa? Kenapa Jokowi yang melapor? Kenapa Jokowi yang melapor? Informasinya kita bahas lagi. Tetaplah diinterupsi. Ya, Bang Alkatiri, kita selesaikan tadi dari pasal yang Anda jelaskan. Akhirnya Anda punya pertanyaan, kenapa Jokowi yang melapor? Ya kan begini. Ini kan masalah ini kan pasal ini adalah informasi elektronik. Anggap aja nggak ngomong ijazah deh. Barang siapa yang memiliki mengotak-atik informasi milik orang lain, dokumen. Lah, apakah Jokowi pernah mengupload? Kan nggak pernah. Siapa yang punya dokumen itu? Dian Sandi. Seharusnya Dian Sandi yang melapor. Kenapa Jokowi? Satu. Terus yang terakhir pasal 35. Ini menarik. Itu siapa yang mengotak-atik sesuatu yang palsu nih, diotak-atik sehingga menjadi seperti asli, otentik, ya kan? Menjadi otentik. Itu dikenakan pasal ini. Dan ini kan seharusnya berterima kasih. Ini kan suatu pengakuan. Kalau pasal ini ada, ini kan pengakuan. Ijazahnya palsu. Tapi diotentikkan oleh orang-orang ini. Oke, jadi pada persidangan nanti apa yang Anda ingin sekaligus closing statement untuk kami mengharap adrenalin kami itu naik. Kami tunggu seperti menunggu anak kecil nunggu hari raya. Tapi nggak sampai darah tinggi ya, Bang? Enggak, saya adrenalin tinggi ya. Habis ini minum. Oke, baik. Ke Prof. Firman terkait dengan pasal yang jelaskan tadi, Pak. Bentar, ini kalau closing ya. Oke, silakan. Kirain darah tinggi tadi closing ya, Bang. Oke, silakan. Belum. Ya, kami terima kasih pada kejaksaan yang mana menurut kami memang profesional dalam hal ini. Dia melihat sesuatu yang mana tidak dilakukan penahanan dan sebagainya bukan karena kita dan sebagainya. Karena memang mereka itu selama ini objektif dalam melihat sesuatu. Jadi ini benar-benar yang dilakukan oleh dia itu tidak ada pengaruh dari orang lain, mana demi kepentingan bangsa dan negara. Karena isu ini sudah menjadikan isu nasional, isu bangsa Indonesia. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu kami berterima kasih dengan tidak ditahannya klien kami. Mari kita nanti berhadapan di persidangan. Berhadapan di sini. Kami siap untuk itu. Oke, baik. Insya Allah mulai tanggal 2 Juni ya. Juli yang baik, terima kasih Bang Alkatiri. Silakan Prof. Firman. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui semua, Kejaksaan sudah mengatakan lengkap. Sudah menerima pelimpahan juga tersangka dan barang bukti. Kejaksaan sudah menyatakan bahwa ini bisa dipersidangkan. Malah tadi saya dengar dari rekan kita mengatakan sudah ada nomornya, sudah ada tanggalnya. Nah, tinggal kita lihat nanti ke depan kan. Kenapa? Karena jaksa sudah memeriksa dengan sangat saksama. Tadi apa yang disampaikan makanya tadi saya mencermati. Apa yang disampaikan semua itu sudah bisa dibuktikan dengan apa? Sudah lengkap. Sudah bisa dihadirkan dalam persidangan. Masalah nanti di situ Bapak harus menyampaikan, menunjukkan dan sebagainya, itu kan teknis di lapangan. Sebaliknya, beliau juga harus menyatakan kalau memang mau mengatakan tidak bisa masuk ke dalam apa yang disangkakan dalam pasal-pasalnya seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, yuk kita sama-sama lihat, sama-sama kita cermatin. Ya, jadi kita lihat jaksa bagaimana, kenapa ini tidak ditahan misalnya seperti itu. Ada alasan ini dan itu. Kita tinggal lihat. Kalau terjadi kegaduhan pada waktu persidangan ada alasan sakit dan sebagainya sehingga ada delay dan sebagainya, kita lihat nanti. Maksudnya Anda sudah mengira-ngira nih akan ada sakit-sakit di persidangan. Karena apa? Ini kan persoalan kan sudah diberikan kepada umum nih. Ada suatu hal yang dirugikan pada Pak Jokowi kan gitu kan. Kemudian sudah dilimpahkan masuk menjadi P21 dan sudah dilimpahkan kepada pengadilan. Saya dengar tadi kalau saya tidak salah tanggal 2 Juli. Rapid, tanggal 2 Juli. Nah, saya tidak konteks yang itu. Saya konteksnya limpahnya dari jaksa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu domain kami. Sehingga kita cermati aja. Sehingga nanti itu yang akan berproses dan kita akan hormati apa putusannya. Saya rasa demikian. Oke, baik. Dan kalau dari Bang Koji seperti apa Bang terkait persidangan ini? Anda positif 100% ini akan berjalan lancar?
mengutip apa yang disampaikan seorang penulis lagu atau penyanyi Budi Doremi ya. Kalau andai saja kita punya mesin waktu bisa kembali ke 15 April 2025 yang lalu, sehingga ketika PPUA ketika itu ya datang ke Solo dan kemudian Joko Widodo dengan legowo, ini loh ijazah saya, silahkan siapa Bapak Ibu yang ingin melihat. Ini loh ijazah saya yang Bapak Ibu persoalkan, pertanyakan selama ini. Ini loh ijazah saya dan mudah-mudahan kalau panjenengan sudah melihat selesai ya. Saya kira tidak sampai seperti saat ini. Kenapa? Karena memang soalan ijazah ini kan awalnya hanya ingin agar Joko Widodo menunjukkan kenapa? Karena banyak perdebatan publik yang memang tidak bisa dikonfirmasi kecuali oleh sang pemiliknya. Tidak bisa dengan menghadirkan kawannya atau testimoni dosen atau dekan. Harus yang bersangkutan dan itu adalah cara yang paling elegan. Tapi sudahlah, karena kita sudah melalui itu, saya ingin kembali ke soalan yang konsisten. Direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena ijazahnya disebut palsu. Maka kenapa Jokowi mengadu sendiri? Karena ini delik aduan. Maka dia maju sendiri. Ya, saat itu 310, 311 KUHP. Bahwa kemudian pencemaran ini katakanlah menggunakan saran ITE, ya memang ada juga pasalnya 27A Undang-Undang ITE. Tapi kenapa kemudian lari ke 32 dan 35? Disitulah yang kemudian kita membaca memang ada pesanan yang pasal-pasal itu bisa dijadikan legitimasi untuk melakukan penahanan. Kendati dalam perjalanannya, karena ada perdebatan publik ahli hukum, sehingga walaupun pasal 32, 35 itu masuk, tapi tidak punya legitimasi publik. Karena semua ahli hukum bicara, wah kalau pencemaran melalui sarana ITE, 27A ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak kemudian 32, 35. Kalau 32, 35 yang dipersoalkan tentu ya Dian Sandi. Sementara Joko Widodo menyatakan yang diupload Dian Sandi itu bukan milik Jokowi. Kalau gitu sudah selesai, nggak ada kaitannya. Oke, kecuali yang dikutak-katik itu adalah milik Joko Widodo. Saya mau konfirmasi ke Prof. Firman, tadi disampaikan soal pasal-pasal, apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan Bang Kosi tadi? Sedari awal saya sampaikan, saya malah mau meluruskan. Saya mau meluruskan malah. Oke. Jadi sebelum kita membuat laporan, kami memberikan konversi pers terbuka. Oke. Kalau ada pihak-pihak, kami adalah kuasa hukumnya. Kalau ada pihak-pihak yang ingin melihat dan sebagainya, datang ke kantor kami. Kita sampaikan kantor kami di sini. Kan seperti itu. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Akhirnya kita lihat ada dasar-dasarnya. Sedari awal, laporan ini adalah laporan mengenai ITE. ITE dari awal. Jadi tidak pernah kita 310, 311 dulu baru habis itu kita enggak. Dari awal, bukti awal yang kita sampaikan adalah bukti-bukti ITE. Oke. Yang diperlihatkan sama mereka bahwa terjadi manipulasi-manipulasi. Sehingga ada dugaan manipulasi, pencemaran nama baik dan fitnah menggunakan ITE. Maka kita lihat pasal-pasalnya. Ada di 32, 35. Seperti dan itulah yang diproses. Sehingga apa? Semua yang disampaikan bla 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 tadi sudah bisa dibuktikan oleh jaksa bahwa sudah lengkap, bisa disidangkan dan sudah dilimpahkan salah satunya ke PN Jakarta Timur. Tinggal kita tunggu aja. Sehingga kenapa? Saya terus sedikit lagi. Jaksa sudah mengatakan lengkap, jaksa sudah mengatakan bisa disidangkan, maka jaksa sudah mengatakan ini benar tuduhannya. Sehingga apa? Tinggal dia konsisten enggak? Kita ikutin. Karena kenapa? Mudah melihatnya gitu loh. Masalah tidak ditahan dan sebagainya, kita tidak ada urusan. Tinggal kita mau mengatakan, yuk jaksa udah mengatakan lengkap, ada pasalnya, ada dalilnya dan sebagainya, ada hal-hal yang dilanggar, ada pidananya, termasuk 32, 35, buktikan di persidangan. Sebenarnya itu. Ya, saya pikir ada satu hal lagi yang inkonsisten di mana sebelumnya yang dilaporkan selalu peristiwa, tidak pernah melaporkan orang. Tapi pada akhirnya pada gelar perkara khusus ketahuan di LP ada nama-nama yang dilaporkan. Disitulah terkonfirmasi bahwa sikap batin Saudara Joko Widodo memang mau melaporkan klien kami langsung, bukan peristiwanya. Dan yang paling penting bahwa dalam perkara ini kami tidak merasa ragu sedikit pun karena bagi kami kita pada posisi yang di atas. Bagi Joko Widodo justru dia pada posisi di bawah. Kenapa? Dia seorang kepala negara, presiden 2 periode. Kalaupun dia menang orak kondang, kalau dia kalah wirang. Bagi kami gak ada masalah. Saya lurusin. Sedikit saja intinya saja Prof. Jadi sedari awal kita sudah sampaikan bahwa ini ITE. Tidak ada yang lain. Udah, itu inti dari Anda. Ini ITE Bang. Ini ITE. Tapi saya ITE kalau dia fitnah dan pencemaran 27A tidak kemudian lari ke 32, 35. Bukan soal itu. Ada upaya-upaya manipulasi tadi gitu loh. Jadi saya harus karena berkali-kali tanya, berkali-kali jelaskan. Upaya manipulasi oleh? Dilakukan oleh mereka. Gitu kan. Interupsi. Baik. Sudah menangkap tadi yang disampaikan oleh Prof. Firman ya. Saya tangkap tapi bukan berarti kami sependapat. Karena segala hal yang ada di kejaksaan belum tentu itu dibuktikan unsur-unsurnya di pengadilan. Kenapa? Di pengadilan banyak putusan yang bisa dilepaskan atau dibebaskan. Sehingga fokusnya sekarang ke pengadilan. Baik Bang Ade, tadi dikatakan Pak Jokowi direndahkan serendah-rendahnya. Menurut Anda apakah Pak Jokowi akan lawan? Singkat saja. Ya,
closing statement sekalian. Ya. Silakan. Adigium yang saya akan angkat adalah lex dura sed tamen scripta. Ada. Hukum itu kejam, tetapi begitulah yang tertulis. Artinya, ketika para pihak sudah mendapatkan status, kita terima. Kami pun saat ini sudah melihat ini bahwa ini adalah kewenangan, kami juga menerima. Terlepas ada kekecewaan, tidak bisa kita lawan pakai perasaan. Itu fakta. Hukum seperti itu. Oke? Terus yang kedua adalah kenapa Pak Jokowi melaporkan? Intinya saja Bang, kita sudah tidak punya Iya banyak kan? waktu. Ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ke kuburan, ya, Oke. mau tes DNA, Oke. ini adalah hal yang tidak beradab. Terakhir, tetap kami konsisten untuk tetap mendorong ini agar pengadilan, kalau bisa, pelimpahan, putusan selah